Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol soal buku yang baru saya baca. Sekarang tag-nya di luar, biar santai gitu. Jadi nanti jangan heran di tengah-tengah video ada suara mobil, suara kendaraan lewat, motor gitu. Kita masih di kebun literasi. Saya balik dulu biar teman-teman tahu suasananya. Nah. Menyenangkan tempatnya. Sekali lagi kalau teman-teman pengen main ke sini, jangan ragu. Saya tinggal di Ponorogo. Teman-teman akan dapat buku. Ini kebun milik mertua saya. Tapi untuk sementara biasanya saya konten di sini. Halo, kembali lagi bersama saya, Sabta Arif. Bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini, perkenalkan saya Sabta Arif, penulis, konten kreator. Teman-teman, di channel ini saya menyajikan beberapa konten-konten buku yang saya baca, buku-buku yang menginspirasi perjalanan menulis saya. Terus saya juga berbagi beberapa tips tentang menulis, terus tentang dunia literasi pokoknya. Kali ini kita akan membahas buku yang sempat fenomenal, yang sempat viral beberapa waktu lalu, yang bahkan per eksemplarnya ada yang jual sampai harga 300.000. Padahal buku penulis Indonesia. Wow, sekali. Mungkin teman-teman sudah baca Jakarta Sebelum Pagi, karya Siki Zesia Zeoviena Zabriskie. Panjang sekali. Saya mengenal karya Siki pertama, novel yang berjudul Di Tanah Lada, yang masuk dalam salah satu novel pemenang sayembara novel 3C. Terus Semua Ikan di Langit. Tapi buku Jakarta Sebelum Pulang adalah buku karya Siki pertama yang saya baca. Ya karena itu meledak. Bahkan katanya sempat mengalami kelangkaan. Awalnya saya dibuat kagum. Bahkan di Twitter ada yang mengatakan beberapa orang mengalami penipuan karena mencari novel Siki yang sudah memang mengalami kelangkaan. Terus mereka mencari, ada yang bertransaksi, ternyata penipuan. Terus saya update ke beberapa waktu lalu, akhirnya novelnya cetak ulang lagi dengan cover baru yang salah satu penggarap covernya itu yang siapa namanya ya? Coba saya cari. Kalau nggak salah yang mengilustrasikan novel Lebih Senyap Dari Bisikan, karya Andina Dwi Fatma. Saya searching di Google, novel ini mengalami 4 kali perubahan cover. Yang pertama, ini yang saya baca. Ini terbitan cetakan kedua di Februari 2017. Terus yang kedua, nah ini berwarna-warni. Terus yang ketiga, saya tidak tahu ini cetakan beneran apa memang hanya untuk promosi. Lebih dominan ke judul dengan background putih dan dicetak tulisannya menggunakan warna hitam. Nah ini. Terus yang terakhir yang dikerjakan oleh penggarap novelnya Andina itu, nah ini dominan dengan warna
merah muda, ada apa ya, simbol hidung babi, terus surat, dan ada gentong. Jadi memang tokoh Emina dalam novel ini memang tergila-gila dan terobsesi dengan novel karya George Orwell yang berjudul Animal Farm. Nah, katanya ketika dicetak ulang yang terbaru ini, kalau menurut rilis di media sosial Gramedia itu ludes 5.000 eksemplar dalam waktu 30 menit. Wow, memecahkan rekornya bukunya Eka Kurniawan yang ludes dalam waktu 1 jam. Oh ya, ada hal yang menarik ketika saya melihat beberapa updatean di Twitter, orang-orang yang membeli buku terbitan cover terbarunya karya Ziggy ini. Di dalam cover itu di bagian bawah tertulis, ini adalah buku. Harga jualnya ditetapkan dengan berbagai pertimbangan. Apabila kelak yang memperjualbelikan buku ini dengan harga berkali-kali lipat dari harga jualnya, tinggalkan saja dan belilah buku-buku yang lain. Penulis-penulis lain membutuhkan. Saya sebagai orang yang juga menulis di spesifikasi di cerita pendek, belum menulis novel, merasanya dengan pesan Ziggy ini. Oh, jadi saya mengenal Ziggy. Dia tidak memanfaatkan kepopulerannya, tapi menyarankan kalau ada yang memanfaatkan kelangkaan buku ini, mending kamu beli karya penulis lain karena banyak yang membutuhkanmu. Iya, sangat nyes kalau buat saya sih. Novel ini dibuka dengan novel ini berkisah tentang Emina. Dia menggunakan sudut pandang penceritaan orang pertama. Emina itu gadis metropolitan yang tinggal di Jakarta, dan gaya penceritaannya santai dicampuri dengan beberapa aksen dialog Inggris yang ya ala-ala orang Jaksel itulah. Tapi bagi saya yang memang bahasa Inggrisnya kurang, bisa mengikuti karena memang kita melihat percakapannya dalam bentuk konteks. Buku ini dibuka dengan adegan prosesi pemakaman yang mengharukan. Seseorang ada yang dikubur dan satu orang lainnya menunggu ia di pemakaman itu sampai selesai. Emina sebagai tokoh utama dalam novel ini melihat adegan penguburan itu dengan perasaan yang ganjil, dengan sangat sedih. Ia menganggap ketika orang itu dikubur sebenarnya ada 2 orang yang mati, yaitu orang yang mati itu yang sebenarnya dan orang yang begitu mencintainya. Emina adalah seorang gadis pekerja kantoran yang terobsesi terhadap bacaan-bacaan yang didapatkannya dari tetangganya, namanya Pak Menir. Dia keturunan Belanda. Emina sudah yatim piatu sejak kecil. Dia mempunyai sahabat baik yang bernama Nisa, disebutnya Yanpi. Mereka bekerja sebagai sekretaris perusahaan di Jakarta. Jadi Nisa itu sekretaris pertama, Emina yang membantunya, begitu. Ada juga sekretaris senior diceritakan dalam buku ini. Konflik dimulai ketika Emina mendapatkan kiriman-kiriman oleh stalkernya berupa balon, terus balonnya diterbangkan, ada bunga mawar, bunga yasin biru dan melati. Jadi berkala waktu seorang stalker itu mengirimkan barang-barang itu, bunga itu melalui balkon di apartemennya. Namun alih-alih takut, Emina justru penasaran, meskipun sahabatnya Nisa menyarankan Emina untuk tidak mencari tahu, bahkan untuk melaporkan ke polisi. Ya namanya, tapi akhirnya Emina sebagai perempuan yang memang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dia akhirnya mencari tahu. Oh ya, Emina dalam hal ini yang tadi saya katakan, dia memang gila baca dan sering terobsesi terhadap bacaannya. Sehingga dia buku terakhir yang dia baca, Animal Farm karya George Orwell, saking terbawanya suasana setelah membaca itu, dia mengumpamakan dirinya seperti babi dalam buku George Orwell itu, Animal Farm. Dia juga sering menyebut sahabat itu juga seperti babi. Nah,
lantaran penasaran terhadap surat-surat barang-barang yang dikirim ke balkon apartemennya, Emina pun mencari tahu. Rasa penasarannya sebenarnya memuncak ketika di dalam salah satu kiriman ada yang dia si stalker itu mencantumkan surat yang bercerita tentang kisah penderitaan cinta yang sangat mendalam. Emina tidak merasa menjadi tokoh dalam cerita itu. Oleh sebab itu dia penasaran, akhirnya siapa sih yang mengirimkan surat menggunakan bahasa yang puitis begitu. Akhirnya dia mencari tahu. Pencarian dimulai pada toko bunga di seberang apartemennya. Disinilah dia mengenal tokoh gadis yang duduk di usia bangku SD yang bernama Suki. Dia anak kecil keturunan Arab Jepang. Kakaknya bernama Keiko. Suki ini gadis yang cukup malang karena ada konflik tersendiri di dalam diri Suki. Setiap sebulan sekali atau di beberapa waktu, Emina seringkali pulang ke rumah kakeknya karena orang tuanya sudah meninggal sejak kecil. Emina mengunjungi kakeknya yang bernama Kidatok. Dan Kidatok ini tinggal bersama istrinya dan adiknya. Karena mereka bertiga sudah pada tua, Emina menyebutnya rumah para jompo. Terus di rumah para jompo ini tinggal tetangganya itu ada yang namanya Pak Menir, laki-laki keturunan Belanda yang tinggi besar. Disinilah Emina mendapatkan buku-buku bacaan yang salah satunya Animal Farm tadi yang membuat dia terobsesi. Oke, kita kembali ke konflik. Konflik utamanya kan semenjak dia mendapatkan stalker, terus akhirnya dia mengenal Suki, perempuan anak kecil yang misterius bagi Emina, yang akhirnya mengenalkan dia pada sosok stalker itu. Ternyata di bawah apartemennya Suki, di bawah kamarnya itu, tinggal seorang laki-laki misterius, yang itu stalker Suki yang bernama Abel. Dan Suki, bukan stalker Suki, stalkernya Emina. Dan Suki ternyata berkomplot dengan Abel untuk mengirimkan bunga-bunga dan surat-surat itu. Bunganya dibeli dari toko bunga Suki, yang ternyata di dalamnya juga ada kedai minum teh. Suki tergila-gila dan terobsesi dengan prosesi minum teh, upacara minum teh adat Jepang. Dia akhirnya membuat di salah satu sudut toko bunga itu untuk seperti kedai minum teh. Nah, Suki ternyata dekat dengan laki-laki itu yang bernama Abel. Abel ini tokoh yang menarik. Dia mempunyai fobia terhadap suara dan sentuhan. Fobia ini didapatkan Abel ketika sejak dia mengalami masa lalu yang sangat kelam. Dia lahir di Aljazair dan orang tuanya salah satu korban konflik ketika Aljazair bentrok dengan negara Prancis kalau nggak salah, diserang, dijajah. Kedua orang tuanya tewas dalam peristiwa itu, peristiwa yang cukup terkenal. Dan Abel hidup sebatang kara dan diasuh oleh keluarga Suki yang ternyata juga dekat dengan Pak Menir. Jadi Pak Menir itu menganggap Abel sebagai cucunya. Dari mengenal Abel inilah Emina mempertanyakan tentang surat yang dikirim ke balkon apartemennya, yang ternyata surat itu didapatkan Abel dari halaman terakhir buku-buku yang dia pinjam dari perpustakaan Pak Menir. Kompleks juga konfliknya. Sebenarnya konfliknya itu bukan berputar antara Emina dan Abel. Ini adalah salah satu anak konflik. Konflik utamanya tentang kehidupan yang masa lalu yang kelam yang dialami oleh Pak Menir. Dia jatuh cinta pada seorang perempuan. Kemudian perempuan itu mengalami
apa ya, semacam perubahan biologis yang akhirnya menjadikan ia menjadi seorang laki-laki. Nah, inilah yang akhirnya membuat yang akan dikuak oleh Emina dan Abel. Perjalanan Abel dan Emina untuk menguak konflik ini dimulai ketika mereka mendatangi. Jadi di dalam surat itu terdapat semacam potret masa lalu tempat-tempat di Jakarta. Emina berhasil mencari tempat-tempat itu. Jadi ditulis dengan setting-setting di Jakarta, dan Emina bersama Abel penasaran untuk mencari bagaimana, ada motor lewat, bagaimana keadaan tempat itu di masa kini ketika ditulis di masa lalu. Dan ternyata surat-surat itu memang surat-surat yang ditulis oleh Pak Menir untuk kekasihnya tadi, yang dia akhirnya menjadi laki-laki. Sungguh surat-surat yang berisi penderitaan cinta. Lebih dalam, novel ini sebenarnya bercerita tentang banyak hal dan konflik-konflik yang lumayan, yang saya rasa sangat kompleks. Dalam novel ini saya bisa menangkap berbagai konflik, diantaranya bagaimana potret seorang perempuan di Jakarta atau warga Jakarta dalam menghadapi quarter life of crisis, usia-usia krisis. Dalam mencari jati diri, mereka membutuhkan eksistensi seperti yang dialami Emina. Dia mengecat rambutnya 3 bulan sekali. Dia mengatakan pada Suki, kalau kamu tidak mempunyai keunikan atau tidak mempunyai sesuatu yang membuat orang memandangmu, kamu akan hilang gitu, dalam kerumunan masyarakat. Agar orang mengingatnya, dia mengecat rambutnya tiap 3 bulan sekali. Konflik-konflik yang lebih kompleks justru dialami oleh Abel, Pak Menir, dan Suki sendiri. Jadi Abel dan Pak Menir, dia terkesan dengan sifat-sifat Emina yang akhirnya membuat ia ingin berkenalan lebih jauh. Dari Emina inilah Abel mulai menterapi dirinya. Yang awalnya dia fobia sentuhan, akhirnya dia bisa berusaha saling bersentuhan dengan Emina. Minimal dengan saling mengaitkan jari seperti ini. Novel yang bagus, dan yang lebih dalam. Novel ini bercerita tentang pencarian kisah sejati dari seorang Pak Menir. Tidak akan saya ceritakan di sini karena itu bagian ending cerita yang sangat berkaitan dengan prolognya. Tadi prolognya sudah saya sampaikan, prosesi penguburan yang mengharu biru. Banyak yang mengatakan novel ini tergolong ke dalam novel misteri karena menguak rahasia-rahasia dan seperti Emina menjadi detektif untuk mencari stalkernya sendiri, hingga ia dan Abel, si stalker itu, akhirnya mencari tempat-tempat yang terdapat dalam surat dan menguak rahasia terbesar Pak Menir. Namun bagi saya juga sepakat kalau ini bercerita tentang misteri, tapi yang lebih mendalam ada tema yang lebih dalam yang coba ditulis penulis, yaitu tentang menguak pencarian jati diri seorang Emina, Abel, dan Suki. Pak Menir juga, yang akhirnya dia merelakan seorang perempuan yang dianggap menjadi cinta sejatinya itu. Sangat bagus untuk dibaca, dan saya rekomendasikan teman-teman untuk membaca buku ini. Berapa lama saya baca? Lumayan lama kali ini. Sejujurnya saya sempat mengalami kebosanan di tengah-tengah membaca buku ini, lantaran saya tidak bisa menemukan puncak konfliknya. Karena di awal-awal cerita, Emina menguak bagaimana siapa sih stalker yang selama ini mengirimi bunga, siapa sih orang yang akhirnya yang menulis surat yang terdapat di dalam akhir buku itu.
dia jalan-jalan setiap malam dengan Abel ke Jakarta mencari tempat-tempat yang terdapat dalam surat itu. Hingga akhirnya dia penasaran siapa sih yang mencari. Tapi dalam sampai di pertengahan masih konfliknya itu bulat gitu. Tidak ada puncak konflik yang berarti. Hingga di sepertiga akhir akhirnya terkuaklah bahwa ternyata surat-surat itu adalah ditulis oleh Pak Menir yang ditujukan pada kekasihnya dulu. Yang akhirnya juga menguak rahasia keluarga antara Abel, Pak Menir, dan Sugi. Saya tidak akan banyak-banyak bicara di sini karena malah ini sudah spoiler. Yang jelas buku ini saya rekomendasikan karena dibawakan dengan bahasa yang ringan dan kita tahu sendiri sempat mengalami kelangkaan, berarti kan bagus. Dan saya rasa saya akan membaca karya Ziggy yang lain. Oke, sekian video kali ini. Bagi teman-teman yang memang menyukai review ini, silakan atau mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan, ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk bagikan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.